Selama ini mungkin Anda sering mendengar tentang pentingnya empatik untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Tapi Anda bingung bagaimana caranya mengasah empati kita. Tonton video ini hingga tuntas, maka Anda akan tahu caranya bagaimana mempraktekkan rasa empati itu agar muncul di dalam diri kita, sehingga Anda menjadi orang yang sulit tergantikan, sekalipun oleh artificial intelligence. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azeni Life Inspiration. Inspirasi-inspirasi kehidupan yang insya Allah bermanfaat bagi pengembangan karir Anda, bermanfaat bagi peningkatan hubungan Anda dengan anggota keluarga, bermanfaat bagi pengembangan diri Anda. Nah, kali ini saya akan membahas suatu tema yang juga mungkin sangat menarik ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan empatik. Kenapa? Karena ternyata salah satu cara untuk meningkatkan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, termasuk sekaligus menyehatkan mental kita, itu kalau kita punya rasa empatik. Ya. Kenapa? Karena selain empatik itu juga mengasah kecerdasan sosial kita. Dan kita perlu tahu, kecerdasan sosial adalah pondasi yang diperlukan di era sekarang untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup kita. Apalagi kecerdasan sosial itu sangat sulit tergantikan oleh teknologi maupun AI, artificial intelligence. Nah, tapi pertanyaannya Babe, gimana caranya supaya saya semakin empatik? Ya, itu mah dari dulu saya sudah tahu bagaimana supaya kita berempati kepada orang lain kalau kita ingin berhasil. Tapi caranya gimana? Apa yang menunjukkan bahwa kita itu empatik kepada kanan kiri kita? Nah, daripada kita pusing-pusing, saya ini kemudian mengambil dari pendapat Roman Kirsnarik ya. Dia memang ahli urusan empatik ini. Jadi menurut Roman ini ya, itu ternyata ada 6 poin yang menunjukkan bahwa kita itu bisa semakin empatik. Yang pertama apa? Itu pertama adalah curiosity. Curiosity artinya apa? Tertarik dengan kepentingan orang-orang di sekitar kita. Maka saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apa hal-hal yang dianggap penting oleh orang-orang di sekitar Anda? Hal-hal yang dianggap penting di sekitar Anda itu siapa misalnya? Pasangan hidup Anda bagi Anda yang sudah menikah. Kira-kira Anda perlu menanyakan dalam diri Anda, kira-kira yang dianggap penting oleh pasangan hidup saya apa ya? Kalau Anda sudah punya anak, apa yang dianggap penting oleh putra-putri saya? Kalau Anda sudah bekerja, apa yang dianggap penting oleh pimpinan saya? Oleh orang yang selevel dengan saya? Atau oleh orang-orang yang saya pimpin? Apa yang dianggap penting juga oleh pelanggan saya? Nah, kalau Anda terbiasa melakukan pertanyaan-pertanyaan ini, maka empatik Anda akan terasah itu. Dan ada yang kedua selain curiosity adalah apa? Similarity. Similarity itu apa? Itu tentang fokus kita kepada hal-hal yang sama. Maka Anda pun perlu sering mengajukan pertanyaan ya. Apa hal yang sama-sama kami sukai dengan orang-orang di sekitar kita? Jadi Anda perlu tahu hal-hal yang Anda sukai, sama-sama sukai dengan pasangan hidup Anda, dengan putra-putri Anda, ya, dengan saudara Anda, dengan teman kantor Anda, dengan atasan Anda, dengan bawahan Anda, ya. Dan sering-seringlah mendiskusikan hal-hal yang sama, ya. Itu akan melatih empatik Anda. Kalau sama-sama suka bola, ya diskusi bola. Kalau sama-sama suka ngopi, nggak apa-apa ngobrolin kopi. Suka kuliner, ngobrolin kuliner gitu, ya. Sama-sama suka drama Korea, ya ngobrolin drama Korea. Jangan suka nyari perbedaan-perbedaan gitu ya. Coba Anda fokus kepada hal-hal yang sama, itu similarity, ya. Kemudian yang ketiga itu immerse. Immerse itu maksudnya apa? Biasa dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi kita itu terbiasa dengan sudut pandang yang berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak pokoknya, bahaya itu kalau tidak pokoknya itu ya. Maka pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda adalah, apa saja sudut pandang yang berbeda dengan orang-orang di sekitar Anda? Ya, Anda punya orang-orang di sekitar, suka ngobrol, suka sharing, kira-kira apa sudut pandang yang berbeda? Dan kalau sudah ketemu sudut pandang yang berbeda, apa sisi baik dari sudut pandang tersebut? Jadi Anda perlu lihat apa sisi baik sudut pandang orang itu. Jangan fokus sisi baik sudut pandang kita, tapi sisi baik dari sudut pandang orang lain. Nah, kalau ini terbiasa, Anda juga akan
terasa empatiknya itu, nggak ngotot dengan pendapatnya, ya. Seperti yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya kan, kalau saya duduk dengan Anda, saya di sini, Anda di situ, saya nulis angka 6 di meja ini. Ya, menurut saya angka 6, menurut Anda nggak berapa? 9 kan? Saya ngomong 6 betul? Betul. Anda ngomong 9 betul? Betul kan? Nah, maka Anda perlu terbiasa beda pendapat. Dan Anda perlu lihat sisi baik dari sudut pandang tersebut. Sisi sudut pandang dari orang yang Anda ajak bicara atau yang berinteraksi dengan Anda. Oke, sudah 3. Curiosity, similarity, kemudian immerse. Yang keempat itu adalah listening. Anda benar-benar mendengarkan. Ya. Kalau benar-benar mendengarkan itu bukan hanya pakai telinga, tapi juga pakai mata, pakai hati. Dan Anda mau melihatnya dengan penuh perhatian. Karena Anda perlu melihat bukan hanya urusan yang verbal saja, yang non-verbal, mimik wajahnya, bahasa tubuhnya. Nah, itu adalah mendengar ya, yang baik gitu. Maka saya ajukan pertanyaan kepada Anda, bagaimana agar saya atau agar Anda sadar penuh hadir utuh saat mendengarkan? Kira-kira apa yang mau Anda lakukan? Ya, saya kalau sudah ngobrol misalnya sama istri saya, handphone saya taruh ya, dan komitmen saya begitu sudah berada di sisinya, dadaku dan telingaku hanya untukmu. Full 100% perhatian. Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan hari ini? Ya. Dan yang kelima itu berkaitan dengan masif. Maksudnya masif itu apa? Perhatian kita tertuju kepada banyak pihak. Tidak hanya kepada orang yang spesial saja. Tidak hanya kepada anak emas saja. Tidak hanya kepada orang yang memang sangat dekat kepada kita. Sesuatu itu akan melatih empatik Anda kalau kemudian perilaku Anda kepada satu orang itu mirip-mirip lah ya. Maka pertanyaan saya, siapa saja sosok di sekitar Anda yang perlu mendapat perhatian dari Anda? Yang secara tidak langsung boleh jadi itu berkontribusi terhadap kesuksesan Anda, berkontribusi terhadap kelancaran pekerjaan Anda, maka kira-kira siapa sosok di sekitar Anda yang akan mendapat perhatian dari Anda? Oke, yang keenam, toleransi. Maksudnya toleran apa? Anda menantang diri bergaul dengan orang yang berbeda. Baik berbeda agama, berbeda latar belakang pendidikan, berbeda status sosial ekonomi, ya. Bahkan boleh jadi berbeda suku bangsa gitu. Anda berani bergaul dengan mereka, ya, dan menantang untuk nambah teman-teman dari kalangan mereka. Maka pertanyaan saya berkaitan dengan toleransi ini adalah, siapa orang baru atau komunitas baru yang ingin Anda dekati? Siapa kira-kira? Nah, silahkan direnungkan ya. Sudah ada 6 poin kalau Anda ingin terlatih empatiknya, sehingga kecerdasan sosial Anda meningkat, sehingga kemudian keterampilan Anda untuk menjalin hubungan persahabatan meningkat, termasuk kesehatan mental Anda meningkat. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di video ini sebelumnya, ya. Silahkan, jadi diputar ulang videonya ini. Setiap ada pertanyaan di pause dulu, kemudian dijawab. Insya Allah kalau Anda rutin melakukan ini, empatik Anda akan semakin meningkat, dan insya Allah itu menjadi modal yang luar biasa, dan Anda sulit terkalahkan meskipun oleh AI. Kenapa? Karena AI susah untuk empatik, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Silahkan dipraktekkan, maka Anda menjadi orang yang sulit tergantikan oleh orang-orang di sekitar Anda. Praktekkan.